Halo anak-anak semua, kembali lagi ke channel ini. Hari ini kita akan melanjutkan tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran 2. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Olahraga selalu berhubungan dengan kesehatan manusia, misalnya kesehatan organ peredaran darah manusia. Dengan berolahraga, kita dapat meminimalisasi gangguan pada organ peredaran darah. Selain berolahraga, apakah menari juga dapat menghindarkan gangguan pada organ peredaran darah manusia? Sesampai di kelas, Udin, Benny, dan anak lain disambut oleh ibu guru yang membacakan pantun dengan ceria. Perhatikan gambar dan pantun yang diucapkan ibu guru berikut. Pergi ke toko membeli gitar. Gitar dipetik, sungguh memikat. Murid ibu semua pintar, masuk kelas tanpa terlambat. Udin, Benny, dan semua anak kelas 5 bertepuk tangan tanda senang dengan pantun yang diucapkan ibu guru. Tidak lama kemudian, Benny membalas pantun ibu guru. Berikut pantun Benny. Pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa, supaya kita berilmu tinggi. Wah, pantun Benny sangat bagus ya. Apa yang dimaksud dengan pantun? Tanyakan kepada orang yang kamu anggap tahu mengenai pantun. Kamu juga dapat mencari tahu mengenai pantun dan syair dari internet atau majalah. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah tahu apa itu pantun, maka mari kita ulang. Pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Sedangkan syair adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 larik yang kemudian berakhir dengan bunyi yang sama. Jadi kalian sudah tahu ya apa bedanya pantun dengan syair. Jika pantun berakhiran AB, sedangkan syair berakhiran dengan bunyi yang sama yaitu A. Sekarang carilah tentang ciri-ciri pantun. Contoh yang pertama, ciri-ciri pantun adalah tiap bait terdiri atas 4 baris. Ciri yang kedua, pantun terdiri dari 8 sampai 12 suku kata di tiap baris. Nah, untuk ciri-ciri yang ketiga dan keempat, coba kalian cari informasi melalui buku bacaan ataupun internet. Mari kita baca bacaan ini bersama-sama. Organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah pada manusia terdiri atas pembuluh darah dan jantung. Keduanya memiliki fungsi berbeda-beda. Namun, membahas kedua organ pembuluh darah itu saja tidaklah lengkap tanpa membahas tentang darah. Darah, pembuluh darah, dan jantung merupakan suatu komponen yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Darah. Fungsi darah adalah sebagai berikut. Sebagai alat pengangkut sari makanan dan O2 ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi. Menjaga agar temperatur tubuh tetap.
mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh, mengedarkan getah bening, menghindarkan tubuh dari infeksi, atau membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah pembeku, menjaga kestabilan suhu tubuh, dan mengatur keseimbangan asam basa. Dua, pembuluh darah. Pada peredaran darah manusia terdapat 3 pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Arteri berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung, vena untuk mengalirkan darah menuju jantung, dan pembuluh kapiler untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil atau arteriola dan ujung pembuluh vena terkecil atau venula. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh. 3. Jantung. Jantung manusia terletak di rongga dada dan di atas diafragma. Jantung terdiri atas beberapa bagian, yaitu perikardium atau pembungkus jantung, miokardium atau otot jantung, dan endokardium atau pembatas ruang jantung. Pada jantung terdapat arteri umbilikus yang menghubungkan aliran darah pada fetus yang menyerap oksigen dari sari makanan. Sedangkan foramen ovale merupakan lubang jantung pada fetus. Jantung manusia terbagi menjadi 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Ventrikel atau bilik memiliki dinding yang lebih tebal dibanding atrium atau serambi. Bagian ventrikel sebelah kiri juga lebih tebal dari yang sebelah kanan. Hal ini berkaitan dengan fungsinya untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat valvula bicuspidalis, dan antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat valvula tricuspidalis. Valvula semilunaris bentuknya seperti bulan sabit. Terdapat pada klep jantung agar darah tetap mengalir searah. Setelah membaca bacaan di atas, tentu kita tahu bahwa organ peredaran darah sangat dibutuhkan oleh tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah jangan sampai terkena gangguan. Pada pembelajaran 1, kamu telah mendefinisikan penyebab dan jenis gangguan pada organ peredaran darah. Ingatlah kembali dengan membaca bacaan berikut. Gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi. Berikut ini beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan. 1. Anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar Hb dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. 2. Tekanan darah rendah atau hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. 3. Tekanan darah tinggi atau hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. 4. Kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. 5. Jantung koroner. Suatu gangguan jantung disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria.
Berikut ini beberapa faktor gangguan peredaran darah karena faktor keturunan diantaranya sebagai berikut. 1. Hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. 2. Talasemia. Pada gangguan ini, bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Usaha-usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah ialah dengan melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu diantaranya sebagai berikut. Makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, tidur dan istirahat yang cukup. Banyak hal yang dapat dilakukan dengan tubuh yang sehat. Tidak hanya mudah melakukan gerak dalam kehidupan sehari-hari, tetapi gerak-gerak tari dengan properti pun akan mudah dilakukan. Berikut beberapa penari yang bergerak dengan menggunakan properti tari. Coba kalian lihat pada gambar 1, properti tari apa yang digunakan? Iya, penari ini menggunakan kipas. Bagaimana dengan gambar yang kedua? Properti tari apa yang digunakan? Penari-penari ini menggunakan bahan-bahan yang bentuknya mirip senjata. Gambar yang ketiga, properti tari yang digunakan adalah busur dan anak panah. Amatilah gambar 3 tarian di atas, kemudian tuliskan nama-nama properti yang dipakai pada gambar tarian itu. Nama properti tari pada gambar 1 adalah kipas. Coba kalian jawab untuk nama properti tari pada gambar 2 dan gambar 3. Setelah mengamati gambar di atas dan menyebutkan nama-nama properti yang digunakan pada gambar tarian, dapatkah kamu menyimpulkan apa yang dimaksud dengan properti tari? Properti tari adalah alat atau benda yang digunakan sebagai pelengkap pementasan tari guna menambah makna dan nilai keindahan gerakan. Jadi, kalian sekarang sudah tahu apa gunanya properti tari itu. Pembelajaran kita untuk hari ini sudah selesai. Terima kasih kalian sudah menyaksikan. Semoga kalian tetap semangat belajar. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.